Menteri PPPA minta pelaku segera ditangkap kasus siswi SD dibunuh sepulang sekolah. Kasus pembunuhan siswi SD di Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat sorotan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifah Hoiri Fauzi. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Arifah Hoiri Fauzi mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Menurutnya, tindakan pelaku sangat keji lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji, dan tidak manusiawi. Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ucapnya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban yang sedang hamil anak ketiga sangat terpukul dengan kejadian ini. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Arifah Hoiri Fauzi menambahkan, Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Karena ini di Banyuwangi, tim yang ada di Banyuwangi yang menyelesaikan, mendampingi, termasuk mendatangkan psikolognya juga sudah, sambungnya. Ia meminta petugas kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan. Mohon ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Dan keadilan harus ditegakkan dimanapun berada, pungkasnya. Sementara itu, ayah korban, Ade, mengaku ingin bertemu dengan pelaku pembunuhan setelah polisi menangkapnya. Kalau pelaku sudah ketemu, saya hanya ingin bertemu. Hanya ingin menatapnya. Kok tega berbuat jahat seperti itu? Beber Ade. Proses penyelidikan masih dilakukan jajaran Polresta Banyuwangi dengan menelusuri tempat kejadian perkara, TKP, hingga memeriksa saksi-saksi. Sejumlah barang milik korban diamankan dari lokasi penemuan jasad seperti permen, seragam, sepatu, liontin, hingga sepeda. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra, mengatakan barang bukti tersebut ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Jadi kami menemukannya tidak dalam satu tempat, ada di beberapa titik, bebernya. Jumat, penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dugaan sementara korban mengalami kekerasan seksual dan dibunuh. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari pihak keluarga, sekolah, dan warga sekitar. Informasi sekecil apapun kami butuhkan bisa disampaikan agar membantu mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, tandasnya. Diketahui, korban pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda pada Rabu. Lantaran tak kunjung pulang ke rumah, orang tua korban mencari keberadaannya. Jasadnya ditemukan ibu kandung korban yang sedang hamil 8 bulan. Kombes Rama berjanji akan mengungkap kasus ini dan mengamankan pelaku. Secara prinsip, dari Inavis dan tim olah TKP sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ada permintaan dari orang tua korban, tidak apa-apa. Akan kami lihat apakah masih memungkinkan karena 3 hari dari peristiwa dan kemarin hujan di TKP, tandasnya. Ia membantah adanya isu perampokan lantaran cincin serta liontin masih dikenakan korban. Polisi periksa 10 saksi kasus pembunuhan siswa SD di Banyuwangi. Seorang bocah berinisial DCNA berusia 7 tahun menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini menarik perhatian publik setelah ayah korban, Ade, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pelaku. Pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, Ade bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra. Dalam pertemuan tersebut, Ade meminta agar dapat bertemu dengan pelaku setelah ditangkap. Saya hanya ingin menatapnya. Kok tega berbuat jahat seperti itu? Ujar Ade, seperti yang dikutip dari tribunjatim.com. Ade juga meminta pihak kepolisian untuk menerjunkan anjing pelacak, K9, guna mempercepat penyelidikan kasus ini. Kombes Rama pun menyanggupi permintaan tersebut. Meskipun ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan saat ini sudah menggunakan metode scientific investigation yang dianggap cukup. Keluarga korban, terutama ibu DCNA, Siti Aningsih, sangat terpukul atas kejadian ini.
Siti, yang saat ini tengah hamil 8 bulan, bahkan mengurung diri di kamar dan sulit berkomunikasi. Ibu sampai belum mau makan, kata Sutrisno, ayah Siti, seperti dilansir surya.co.id. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan kepada keluarga korban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kebon. Tim pendampingan telah diterjunkan untuk membantu Siti, yang termasuk dalam kategori rentan. Pendampingan ini penting supaya psikologis sang ibu bisa pulih dan janin tetap sehat, ungkap Aliza Amalia Rohmana, pendamping korban. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga akan menanggung biaya otopsi, pendampingan kesehatan, dan pendampingan hukum selama proses persidangan hingga putusan. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat, dan harapan keluarga serta pihak berwenang adalah agar pelaku segera ditangkap dan diadili. Polisi telah memeriksa 10 saksi dalam kasus pembunuhan DCNA, 7 siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Banyuwangi. DCNA diduga meninggal setelah mendapat kekerasan seksual dan fisik. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, 10 orang yang diperiksa merupakan keluarga korban, guru, dan warga sekitar lokasi kejadian. Selain itu, hasil otopsi terhadap jasad korban juga telah dilakukan oleh tim dokter forensik dari Jember pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Meski secara resmi hasil otopsi belum keluar, Rama memastikan terdapat tanda kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap korban. Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses hukum pelaku. Dari awal kejadian, kami berkolaborasi di backup dengan teman-teman dari Polda Jatim, kata Rama. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Selain itu, polisi juga tengah memeriksa setiap barang bukti yang didapat di lapangan ke laboratorium forensik. Hal tersebut untuk mengungkap kasus tersebut secara scientific investigation. Tim sampai hari ini masih bekerja secara scientific investigation. Seluruh hasil olah TKP barang bukti sudah kami bawa ke Lab 4, ujarnya. Di TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti, mulai dari sepeda yang dinaiki korban untuk bersekolah, sepatu, permen lollipop, dan pakaian. Pada saat olah TKP, karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, jadi kami menemukan beberapa barang bukti tidak di satu tempat. Lanjutnya, pihaknya berharap masyarakat yang memiliki informasi bisa menyampaikan ke polisi, sebab informasi sekecil apapun yang dimiliki masyarakat, lanjut dia, bisa membantu mempermudah dan mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Rama juga menjawab soal dugaan perampasan perhiasan yang dikenakan korban oleh pelaku. Menurut dia, beberapa perhiasan masih dikenakan korban ketika ditemukan tewas. Salah satunya cincin. Terdapat juga liontin yang ditemukan di lokasi kejadian. Menteri PPPA minta pelaku segera ditangkap kasus siswi SD dibunuh sepulang sekolah. Kasus pembunuhan siswi SD di Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat sorotan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifah Hairi Fauzi. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Arifah Hairi Fauzi mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Menurutnya, tindakan pelaku sangat keji lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji, dan tidak manusiawi. Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ucapnya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban yang sedang hamil anak ketiga sangat terpukul dengan kejadian ini. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Arifah Hairi Fauzi menambahkan, Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Karena ini di Banyuwangi, tim yang ada di Banyuwangi yang menyelesaikan, mendampingi, termasuk mendatangkan psikolognya juga sudah, sambungnya. Ia meminta petugas kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan. Mohon ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya.
dan keadilan harus ditegakkan dimanapun berada, pungkasnya. Sementara itu, ayah korban, Ade, mengaku ingin bertemu dengan pelaku pembunuhan setelah polisi menangkapnya. Kalau pelaku sudah ketemu, saya hanya ingin bertemu, hanya ingin menatapnya. Kok tega berbuat jahat seperti itu? Beber Ade. Proses penyelidikan masih dilakukan jajaran Polresta Banyuwangi dengan menelusuri tempat kejadian perkara, TKP, hingga memeriksa saksi-saksi. Sejumlah barang milik korban diamankan dari lokasi penemuan jasad seperti permen, seragam, sepatu, liontin, hingga sepeda. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra, mengatakan barang bukti tersebut ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Jadi kami menemukannya tidak dalam satu tempat, ada di beberapa titik. Bebernya, Jumat. Penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dugaan sementara korban mengalami kekerasan seksual dan dibunuh. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari pihak keluarga, sekolah, dan warga sekitar. Informasi sekecil apapun kami butuhkan bisa disampaikan agar membantu mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, tandasnya. Diketahui, korban pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda pada Rabu. Lantaran tak kunjung pulang ke rumah, orang tua korban mencari keberadaannya. Jasadnya ditemukan ibu kandung korban yang sedang hamil 8 bulan. Kombes Rama berjanji akan mengungkap kasus ini dan mengamankan pelaku. Secara prinsip, dari Inavis dan tim olah TKP sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ada permintaan dari orang tua korban, tidak apa-apa. Akan kami lihat apakah masih memungkinkan karena 3 hari dari peristiwa dan kemarin hujan di TKP. Tandasnya. Ia membantah adanya isu perampokan lantaran cincin serta liontin masih dikenakan korban. Polisi periksa 10 saksi kasus pembunuhan siswa SD di Banyuwangi. Seorang bocah berinisial DCNA berusia 7 tahun menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini menarik perhatian publik setelah ayah korban, Ade, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pelaku. Pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, Ade bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra. Dalam pertemuan tersebut, Ade meminta agar dapat bertemu dengan pelaku setelah ditangkap. Saya hanya ingin menatapnya, kok tega berbuat jahat seperti itu, ujar Ade, seperti yang dikutip dari tribunjatim.com. Ade juga meminta pihak kepolisian untuk menerjunkan anjing pelacak, K9, guna mempercepat penyelidikan kasus ini. Kombes Rama pun menyanggupi permintaan tersebut. Meskipun ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan saat ini sudah menggunakan metode scientific investigation yang dianggap cukup. Keluarga korban, terutama ibu DCNA, Siti Aningsih, sangat terpukul atas kejadian ini. Siti, yang saat ini tengah hamil 8 bulan, bahkan mengurung diri di kamar dan sulit berkomunikasi. Ibu sampai belum mau makan, kata Sutrisno, ayah Siti. Seperti dilansir surya.co.id, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan kepada keluarga korban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kebon. Tim pendampingan telah diterjunkan untuk membantu Siti, yang termasuk dalam kategori rentan. Pendampingan ini penting supaya psikologis sang ibu bisa pulih dan janin tetap sehat, ungkap Aliza Amalia Rohmana, pendamping korban. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga akan menanggung biaya otopsi, pendampingan kesehatan, dan pendampingan hukum selama proses persidangan hingga putusan. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat, dan harapan keluarga serta pihak berwenang adalah agar pelaku segera ditangkap dan diadili. Polisi telah memeriksa 10 saksi dalam kasus pembunuhan DCNA, 7 siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Banyuwangi. DCNA diduga meninggal setelah mendapat kekerasan seksual dan fisik. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, 10 orang yang diperiksa merupakan keluarga korban, guru, dan warga sekitar lokasi kejadian. Selain itu, hasil otopsi terhadap jasad korban juga telah dilakukan oleh tim dokter forensik dari Jember pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024.
Meski secara resmi hasil otopsi belum keluar, Rama memastikan terdapat tanda kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap korban. Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses hukum pelaku. Dari awal kejadian, kami berkolaborasi di backup dengan teman-teman dari Polda Jatim, kata Rama. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Selain itu, polisi juga tengah memeriksa setiap barang bukti yang didapat di lapangan ke laboratorium forensik. Hal tersebut untuk mengungkap kasus tersebut secara scientific investigation. Tim sampai hari ini masih bekerja secara scientific investigation. Seluruh hasil olah TKP barang bukti sudah kami bawa ke Lab 4, ujarnya. Di TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti, mulai dari sepeda yang dinaiki korban untuk bersekolah, sepatu, permen lollipop, dan pakaian. Pada saat olah TKP, karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, jadi kami menemukan beberapa barang bukti tidak di satu tempat. Lanjutnya, pihaknya berharap masyarakat yang memiliki informasi bisa menyampaikan ke polisi, sebab informasi sekecil apapun yang dimiliki masyarakat, lanjut dia, bisa membantu mempermudah dan mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Rama juga menjawab soal dugaan perampasan perhiasan yang dikenakan korban oleh pelaku. Menurut dia, beberapa perhiasan masih dikenakan korban ketika ditemukan tewas. Salah satunya cincin. Terdapat juga liontin yang ditemukan di lokasi kejadian. Menteri PPPA minta pelaku segera ditangkap kasus siswi SD dibunuh sepulang sekolah. Kasus pembunuhan siswi SD di Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat sorotan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifah Hairi Fauzi. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Arifah Hairi Fauzi mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Menurutnya, tindakan pelaku sangat keji lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ini perbuatan di luar batas kemanusiaan, sangat keji, dan tidak manusiawi. Saya yakin pihak kepolisian pasti ingin segera mengungkap siapa sebetulnya pelakunya, ucapnya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, dikutip dari tribunjatim.com. Ibu korban yang sedang hamil anak ketiga sangat terpukul dengan kejadian ini. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Arifah Hairi Fauzi menambahkan, Kementerian PPPA akan memantau pendampingan psikologis yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Kami sudah ada pembagian tugasnya. Karena ini di Banyuwangi, tim yang ada di Banyuwangi yang menyelesaikan, mendampingi, termasuk mendatangkan psikolognya juga sudah, sambungnya. Ia meminta petugas kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan. Mohon ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya, dan keadilan harus ditegakkan dimanapun berada, pungkasnya. Sementara itu, ayah korban, Ade, mengaku ingin bertemu dengan pelaku pembunuhan setelah polisi menangkapnya. Kalau pelaku sudah ketemu, saya hanya ingin bertemu, hanya ingin menatapnya. Kok tega berbuat jahat seperti itu? Beber Ade. Proses penyelidikan masih dilakukan jajaran Polresta Banyuwangi dengan menelusuri tempat kejadian perkara, TKP, hingga memeriksa saksi-saksi. Sejumlah barang milik korban diamankan dari lokasi penemuan jasad seperti permen, seragam, sepatu, liontin, hingga sepeda. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra, mengatakan barang bukti tersebut ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Jadi kami menemukannya tidak dalam satu tempat, ada di beberapa titik, bebernya. Jumat, penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dugaan sementara korban mengalami kekerasan seksual dan dibunuh. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari pihak keluarga, sekolah, dan warga sekitar. Informasi sekecil apapun kami butuhkan, bisa disampaikan agar membantu mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini, tandasnya. Diketahui, korban pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda pada Rabu. Lantaran tak kunjung pulang ke rumah, orang tua korban mencari keberadaannya.
Jasadnya ditemukan ibu kandung korban yang sedang hamil 8 bulan. Kombes Rama berjanji akan mengungkap kasus ini dan mengamankan pelaku. Secara prinsip, dari Inavis dan tim olah TKP sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ada permintaan dari orang tua korban, tidak apa-apa. Akan kami lihat apakah masih memungkinkan karena 3 hari dari peristiwa dan kemarin hujan di TKP. Tandasnya. Ia membantah adanya isu perampokan lantaran cincin serta liontin masih dikenakan korban. Polisi periksa 10 saksi kasus pembunuhan siswa SD di Banyuwangi. Seorang bocah berinisial DCNA berusia 7 tahun menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini menarik perhatian publik setelah ayah korban, Ade, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pelaku. Pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, Ade bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra. Dalam pertemuan tersebut, Ade meminta agar dapat bertemu dengan pelaku setelah ditangkap. Saya hanya ingin menatapnya, kok tega berbuat jahat seperti itu, ujar Ade, seperti yang dikutip dari tribunjatim.com. Ade juga meminta pihak kepolisian untuk menerjunkan anjing pelacak, K9, guna mempercepat penyelidikan kasus ini. Kombes Rama pun menyanggupi permintaan tersebut, meskipun ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan saat ini sudah menggunakan metode scientific investigation yang dianggap cukup. Keluarga korban, terutama ibu DCNA, Siti Aningsih, sangat terpukul atas kejadian ini. Siti, yang saat ini tengah hamil 8 bulan, bahkan mengurung diri di kamar dan sulit berkomunikasi. Ibu sampai belum mau makan, kata Sutrisno, ayah Siti, seperti dilansir surya.co.id. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan kepada keluarga korban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kebon. Tim pendampingan telah diterjunkan untuk membantu Siti, yang termasuk dalam kategori rentan. Pendampingan ini penting supaya psikologis sang ibu bisa pulih dan janin tetap sehat, ungkap Aliza Amalia Rohmana, pendamping korban. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga akan menanggung biaya otopsi, pendampingan kesehatan,